Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa farada alaina siyamil ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Pengampun dan Maha segala-galanya. Karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa diberi umur sampai pada hari ini. Dan yang paling utama adalah juga diberikannya nikmat sehat. Coba aja pian pun kada sehat hari ini. Ada duduk ke sini bisa garing ditilam sana. Jadi nikmat yang luar biasa kita. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, yakni minat julumati ila nur. Yang saya hormati para pejabat eselon 4 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selatan, pejabat fungsional, pengawas. Yang saya hormati para ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan. Jadi pada hari ini ulun diamanahkan menyampaikan kultum. Ada tahu kultumnya, kultum kuliah 7 menit bisa lawas, bisa juga. Sestomat bisa juga ya kalau. Ada bulikan juga nih. Jadi ini momentum yang sangat luar biasa pada hari ini. Mungkin sejarah lah bagi ulun juga menyampaikan betapa pentingnya apa yang disampaikan pembawa acara tadi, bahwa esensi atau substansi atau pokok dari surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Bisa jadi kita di tahun ini hanya tahu berapa tahun umur, hanya tahu makna atau substansi pokok dari surah Al-Baqarah ayat 183. Ada 3. Yang mana berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang pertama, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang kedua, la'allakum tattaqun. Jadi surah ini yang pertama adalah memerintahkan memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Nah ini orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Amun kada beriman, yaitu tadi kita harus tahu bahwa syarat wajib puasa itu ada, yang pertama muslim dan muslimah, kemudian balik dan berakal. Nah kalau kada berarti beriman, kada berakal berarti kita kada melaksanakan puasa Ramadan ini berarti. Jadi surah Al-Baqarah 183 ini yang pertama itu adalah yang mengajak atau memanggil, Allah memanggil, memerintahkan ya. Memerintahkan kepada orang beriman, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka wajib kita. Dan satu hal lagi, di sini Allah menjelaskan lagi bahwa puasa itu untuk siapa. Kita mengetahui selama ini puasa Senin Kamis itu untuk siapa, terus puasa sunnah yang lainnya untuk siapa. Di Ramadan ini menjelaskan ayat tersebut. Pak Arifin tahulah puasa Ramadan ini untuk siapa. Nah, kan siapa yang lagi bisa? Pian, Pak Habiji, untuk siapa puasa ini Ramadan ini?
Untuk siapa? Untuk siapa? Jadi puasa Ramadan ini di surah Al-Baqarah 93 di ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang beriman diwajibkan. Itu kata Allah untukku. Jadi beda puasa yang Senin Kamis sama sunnah yang lainnya. Ini adalah khusus. Puasa khusus. Allah memerintahkan, kata Allah, hai anak-anak Adam, manusia, semua ibadah kalian itu untuk kalian. Tapi satu hal, kecuali satu hal. Puasa itu untukku, kata Allah. Nah, itu diriwayatkan oleh siapa Pak Ustaz? Hadis Qudsi. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda dan Allah berfirman bahwa hai manusia, semua ibadah kalian itu untuk kalian. Nah, kecuali satu ini tadi. Kecuali satu adalah puasa di Ramadan ini. Itu untukku dan aku langsung membalasnya dengan berlipat-lipat ganda, lebih daripada yang amalan-amal lainnya. Nah, ini. Nah, umur berapa piannya tahu bahwasanya ini puasa Ramadan dilaksanakan setiap tahun ini. Untuk siapa? Hanya hari ini kalau tidak. Nah, itu. Jadi itu harus sadari bahwasanya ini perintah langsung oleh Allah, wajib. Kita wajib. Jadi langsung dibalas Allah dengan amalan-amalan yang lainnya dibalas lagi. Nah, ini esensi surah Al-Baqarah 93 itu, bahwa puasa ini adalah untukku, kata Allah, dan aku langsung membalasnya. Dan kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Orang zaman dahulu sudah berpuasa. Yahudi, Nasrani berpuasa begini. Cuman bedanya mereka kada bersahur. Kita bersahur. Karena itu ada doa daripada malaikat dan Nabi mendoakan kita. Dan disitulah ada keberkahan. Siapa yang berdoa maka mustajab, meminta di sahur itu. Nah, itu kelebihan daripada kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, mereka sudah berpuasa sebelum kita ini. Kemudian la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Memenuhi perintah Allah, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan berpuasa tadi kita diajarkan untuk apa? Sabar, ikhlas, jujur. Bisa jadi kita dalam artian bersama dengan orang lain kita tidak jujur, tapi dengan berpuasa kita jujur. Bisa jadi dengan kita berpuasa kita tidak ikhlas, di situ kita ikhlas belajar. Karena bisa jadi kita sendiri, karena ada jurang melihat aku, baik aku di kamar, makan coklat, bolehnya kan ikhlas. Padahal perintah tuh wajib dengan syarat wajib tadi, bukan syarat sah ya, ini syarat wajib. Syarat wajib puasa tadi. Itu ada aja penjelasan mungkin yang para al-mukarram yang nanti menjelaskan lagi tentang masalah itu. Jadi itu substansi dalam surah Al-Baqarah tadi aja. Jadi itu gunanya kita diajarkan, disuruh pesantren kita 1 bulan. Kadang-kadang pernah terjadi bahwa dengan puasa itu kita garing, ada dengan puasa itu kita ada mati, suatu dengar, malah hasil daripada tim medis itu, puasa itu sangat luar biasa untuk kesehatan kita. Nah, dikosongkan perut, istirahatkan dulu. Dan yang lebih penting lagi juga bahwa puasa ini nah, kalau yang membatalkan tahu kita sudah makan minum dengan sengaja. Tapi pada kesempatan ini kita juga mengingatkan kembali bahwa terjadi juga bisa menghilangkan pahala puasa. Apa saja yang menghilangkan pahala puasa? Anas radhiyallahu anhu dalam hadisnya menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hamsun yubtirna sya'im," 5 perkara yang membatalkan, menghilangkan pahala puasa itu. Yang pertama apa? Al-kadzib, berbohong. Nah, itu menghilangkan
Ada dai kita jong sampai dari pagi, dari subuh sampai sore. Lalu haus lawan lapar aja kita dapat, tapi tidak ada pahalanya. Kemudian juga dalam menghilangkan puasa tadi ada banyak hal, tapi yang tadi pertama adalah kadzib, berbohong. Tapi ada juga dalam ilmu fikih yang bisa dihalalkan untuk berbohong itu bisa. Ada 3 hal. Yang pertama adalah dihalalkan itu, diperbolehkan. Dalam kondisi yang pertama adalah 1, memuji suami atau istri. Kayak Paripin menyambat bini ya di rumah, karena saking memuji tadi itu. Ada hendak mungkin yang bebak ramput tadi. Anu mamanya pian langsing, nah ini kada gembrot kada aja. Padahal kan pian lama muka ada merangut, muka ada buka kena kada di nakinya pian. Nah, itu bagian daripada memuji. Atau si istri cuma memuji laki, nah tahu ya kalau pian bayar ini jadi pindah ganteng mana aja. Nah, THR kan langsung masuk tuh kan. Nah, itu tuh bagian memuji, karena ini masalah. Dalam ilmu fikih dianjurkan, dihalalkan itu. Nah, kemudian kita juga bisa juga memuji pasratan buka puasa. Nah, ada tahu ya kalau kita ini kadang-kadang bisa juga salah pander karena mungkin karena emosi sesaat lapar tadi itu. Datang bini, pang buka puasa, melihat jam, pindah menyangit, ya, lakas dimati pang TV kalau mendengar orang ajan, ya, nah, moknya biasa itu sudah, nah, jadi pas berbunyi tet, serene, diaduk akan bini, ya, nah, dengan niat memuji bini itu, nah, itu luar biasa itu, memuji. Padahal nang diaduk tadi oleh bini, uyah, nah, uyah lawan garam. Uyah garam itu sebenarnya berasanak aja ya kalau. Nah, jadi diaduknya. Tapi minumnya oleh laki. Mamanya jarang manis benar piannya. Nah, itu pengeramput. Tapi memang bininya ngomong sengaja. Kok ada apa-apa? Nah, demi untuk memuji suami si istri tadi. Itu ada apa-apa. Kemudian yang kedua adalah dihalalkan dalam fikih bisa berkeramput di puasa. Kadang menghilangkan, kadang menggugurkan, kadang menghapus pola puasa adalah melerai orang kayak kita tuh bahasa Banjar tuh menyabari lah. Nah ini itu bisa seandainya malam ditelepon bininya di mana aja lah. Padahal di ring itu bukan aja kan sidin kan. Nah, jadinya pamaridi datangnya memarahi bininya kadang-kadangnya tadi lonakonya. Nah ini melerai tadi demi untuk berkeramput tadi. Padahal membujur aja di situ, tapi ini kan ada bapak-bapak. Lain halnya Pak Alam mungkin macam-macam di sana. Yang gugur aja. Nah, jadi bisa aja berkeramput itu. Kemudian yang ketiga dihalalkan dalam fikih juga berbohong adalah menyelamatkan jiwa seseorang. Seandainya Pak Alam ya, yang ketua RT, di situ ada maling, dihajar babuannya, dia manakan Pak Alamnya, cokinya di bawah ranjang. Jadi ketua RT Pak Alam mana nih? Orang melihat aku buka ke sana tadinya demi menyelamatkan jiwa seseorang, boleh itu. Nah itu. Jadi ini sangat penting diketahui bahwasanya hal-hal yang seperti keseharian kita bisa jadi kita membuat kita lupa diri. Yang ini berapa menit sudah nih? Ini hanya kita nih, salahnya lapar gitu. Kemudian yang kedua, yang pesan Rasulullah tadi yang termasuk pahala puasa adalah kaji perbohongan. Yang kedua adalah wal ghibah, menggibah ini sangat luar biasa, sangat tidak dianjurkan dan dilarang. Menggibah, menyembati, mengungkai aib orang lain, menyambat orang lainnya berbaju tasingkai jarannya. Nah, habis itu menyambat biarnya bujur, ada apa-apa, ada susah kita menyambati ya. Atau menyambati model kayak orang tahiring kupiahnya. Bagaimana kita ya kalau urusan sama matinya itu apalagi nya tahu tasinggunginya sakit hatinya pulang. Nah itu hati-hati menggibah itu dia, menggibah memandiri orang di mana duduknya. Nah itu tuh bahaya tuh orang. Jangan sampai kita menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian wal namimah,
yaitu adalah mengadu domba. Sama aja ibadah sanak berdua tadi itu. Begimbah, mengadu domba, gara-garanya bepander itu. Titip omongan bisa kurang, titip uang bisa kurang, titip uang bisa lebih. Jadi sampai di sini situ lain pandernya. Itu mengadu dombanya. Itu menghilangkan, hilang ada darinya jong timbulnya sampai haus lapar aja kita. Nah, ini sangat membahayakan bagi kita. Kemudian yal maminu wal yamitu, ya Pak. Al-kadzib, berkata-kata atau bersumpah palsu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena kita bisa jadi karena hendak mau meyakinkan seseorang, tuh, aku aja demi Allah aja ini, padahal ya merampok. Nah, itu hati-hati kita. Jangan sampai itu terucap kadang-kadang karena kebiasaan, mungkin kebiasaan. Lalu nama Allah, nama Rasulullah kita jual gitu, itu bahaya tuh. Hati-hati. Kadang-kadang juga insya Allah itu digunakan untuk kepentingan kayak kita ya. Padahal itu konotasinya bisa menyambatnya. Karena pasti aku insya Allah aja. Padahal memang keadaannya. Hati-hati juga itu. Lebih baik kita mengatakan kalau tidak ya tidak. Kalau kecuali kita dalam keadaan ujur. Nah itu masalah. Nah itu penting. Kemudian yang kelima adalah wal najaratun bisahwat. Nah, melihat dengan penuh syahwat. Apalagi kayak kita, ada kayak Pak Syekh Pijir, tahu ini ngabuburit tadi mau melihatnya nah sore. Nah, pindah lain mata lalu melihati dengan syahwat itu menghilang, hati-hati itu. Nah, atau kan tahu di HP karena sengaja timur tang ada iklan. Itu ditonton behemat nah, kada skip jurang tuh, itu menghilangkan juga itu. Nah ini hati-hati itu penting. Lalu menyampaikan aja, mengingatkan aja, saling mengingatkan watawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebaikan. Itu kada ada lain ulun, bukan ulun mengajari karena pian lebih tahu dari ulun. Cuman kita mengingatkan aja, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kita sebelum kita menyampaikan, kita menggawi dulu juga. Jangan kita menyampaikan tapi kita menggawi dulu. Nah itu penting. Harus kita pahami, kita maknai lebih dalam makna dari surah Al-Baqarah ayat 183 tadi. Jadi itu menjadi kenangan bagi Ben-Pian bahwa ini hanyalah hari pertama puasa Ramadan, dan untuk dalam arti kedua, ketiga selanjutnya nanti bisa lebih khusyuk kita, dan mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah dan kemudian mendapatkan keberkahan dan ampunan. Jadi berlomba-lombalah kita mengisi bulan suci Ramadan ini. Jadi untuk hal-hal kebaikan. Nah, jadi mungkin itu tadi. Ulun pasti yakin nanti ada yang di umur sekian, ada yang 40, K30, K20, Nah, itu hanya tahu dengan esensi surah Al-Baqarah tadi. Nah, jadi puasa Ramadan itu bukan seperti puasa yang seperti sunnah Senin Kamis atau niat belajar kayak Pak Arifin. Aku kena bila lulus ini aku puasa. Ini kan pian sorangan belajar itu. Nah, itu untuk pian sorangan. Beda dengan puasa Ramadan ini. Sudah ada di Al-Qur'an surah Al-Baqarah 163 itu. Diwajibkan atas kita berpuasa. Nah, mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Ulun akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.